saya ajak mereka melihat gambar-gambarnya, seperti itu. Buku bergambar berarti ya yang digunakan ya? Ya, betul. Yang kalimatnya juga singkat, hanya satu kalimat di perhalamannya gitu. Siap. Wah, kayaknya di sini semua sebenarnya sudah berpengalaman dalam mendongeng. Mungkin ada lagi yang mau sharing. Kak, saya udah sering nih mendongeng di teman-teman tunagrahita atau teman-teman tuli. Atau mungkin ada yang, Kak, saya setiap malam udah mulai dari umur, dari sejak mengandung itu saya biasakan cerita ke anak bahkan gitu. Mungkin ada yang mau sharing tentang pengalamannya selama ini mendongeng. Oke, kalau belum ada, saya mau tanya lagi satu pertanyaan penting ke Bunda Kevin mungkin ya. Kesulitannya apa, Bu, selama mendongeng? Kesulitan dalam proses mendongeng itu kira-kira apa selama ini? Kalau kesulitannya ada sih, karena biasanya kan durasi fokus anak-anak kan pendek ya, jadi kita harus benar-benar memilih buku yang tepat gitu untuk anak-anak. Selama ini saya mencari buku cetak yang hanya satu kalimat itu sangat jarang gitu kebanyakan, jadi saya bacanya pakai aplikasi literasi cloud kayak gitu, bukan aplikasi, website literasi cloud gitu yang bisa saya cari akses dengan mudah seperti itu. Mungkin aksesibilitas untuk buku-bukunya kali ya masih agak kurang. Mantap, Bu. Oke, terima kasih sudah sharing, sudah cerita bagaimana. Luar biasa ya, kalau guru, saya membayangkan kalau guru-guru semua di Indonesia menjadikan teknik mendongeng itu sebagai salah satu teknik untuk mengajar, betapa anak-anak itu akan lebih semangat datang ke sekolah karena merindukan cerita, apalagi nih ya akan dibawakan gitu, karena nggak hanya sekedar ngajarin satu kali satu sama dengan satu, tapi ada ceritanya gitu. Itu luar biasa sekali sih. Saya angkat topi buat Bunda Kevin yang sudah memulai untuk memasukkan teknik mendongeng di dalam pengajarannya. Dan nggak mudah ya Bu ya mencari sumber-sumber buku yang cocok untuk pelajaran, tapi ya oke, nanti mungkin akan saya sharing-sharing sedikit ya Bu tentang rentang perhatian dan bagaimana cara membuat anak bertahan untuk mendengarkan dongeng gitu ya Bu ya. Oke, saya mulai sendiri. Saya mulai lagi. Nah, saya kembali lagi ke cerita bahwa mendongeng itu adalah hal yang sangat-sangat mudah. Kenapa saya bilang demikian? Karena seperti Bunda Kevin tadi jelaskan, kita hanya sebenarnya membacakan apa tulisan yang ada di buku, itu sudah disebut mendongeng gitu. Jadi namanya teknik read aloud mungkin ya, jadi kita tinggal baca aja. Dan kalau misalnya nggak ada bukunya nih, gitu, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya kita tanya lagi ke diri sendiri, misalnya ada cerita apa sih pagi ini yang bisa diceritakan ke anak gitu. Misalnya lagi pasar harganya berapa uang gitu, bisa ya kita beli makan aja ya, kita ke KFC aja gitu. Itu adalah sebuah cerita, udah termasuk cerita, tapi karena tadi cerita adalah sesederhana komunikasi, Bu. Komunikasi antara penyampai cerita dan pendengar cerita. Jadi memang kalau dongeng itu sendiri nanti akan ada elemen-elemennya, tapi kalau dimulai dari misalnya, Kak, kayaknya saya belum punya buku deh, kayaknya saya belum bisa deh yang ganti-ganti suara yang halo, apa kabar? Iya, aku kalau nggak bisa gitu, nggak apa-apa. Cuma sekedar mulai cerita aja apa yang dialami di pagi hari itu gitu. Jadi kan ibu-ibu ini biasanya sering ya Bu ya, senang ya cerita ketika ngobrol sama tetangga ya, pasti ceritanya tentang hal-hal sederhana. Nah itu yang bisa dimulai Bu, tapi ke anaknya gitu. Jadi kita bisa mulai dengan cerita-cerita yang sederhana, cerita keseharian aja gitu. Nah saya mau sharing satu cerita ini. Dan saya nanti mau tanyakan apa yang dirasakan ibu-ibu ketika mendengarkan cerita ini.
Ada seorang anak kecil berumur 2 tahun. Ia menangis kencang. Seharian ia belum makan sama sekali. Ibunya ada di rumah. Di sampingnya sibuk mengerjakan kegiatannya. Saya ulangi ya, ada seorang anak kecil umur 2 tahun. Ia menangis kencang. Seharian ia belum makan sama sekali. Ibunya ada di rumah. Di sampingnya sibuk mengerjakan kegiatannya. Nah, pertanyaannya, Bu, kira-kira mendengar cerita tadi emosi apa aja yang muncul? Monggo dijawab, silakan sharing. Kira-kira dari cerita tadi apa yang muncul emosinya? Monggo, mungkin ada yang menjawab. Mungkin saya mau menyapa Bu Sarina, Trias Siti. Apa Bu yang dirasakan ketika mendengar cerita tadi? Coba saya ini ya, saya Ya, Bu. ya. Ketika membaca cerita ini apa aja emosi yang muncul? Ada seorang anak kecil, umurnya 2 tahun. Dia nangis karena seharian belum makan. Ibunya sih ada di rumah, di sampingnya, tapi sibuk mengerjakan kegiatannya. Kira-kira emosi apa yang muncul ketika membaca cerita ini? Untuk emosinya sepertinya sedih ya Bu, karena anaknya ini kan dalam posisi yang lapar dan sedangkan ibunya kurang memperhatikannya. Sedih ya Bu ya, oke, karena kok nggak diperhatiin sih padahal anaknya sebelahnya lagi lapar nih gitu kan. Oke, terima kasih Bu Sarina. Oke, ada Bu Ancah. Ada siapa lagi yang mau sharing tentang perasaannya membaca cerita ini? Oke, benar sekali. Jadi perasaannya sedih ya. Kadang mungkin ada yang marah karena gimana sih kok kok anaknya kelaparan dibiarin aja gitu. Tapi coba kita baca kelanjutannya. Lanjutan cerita dari ibu itu adalah seorang ibu tunggal. Ibu sedang sibuk membuat kue untuk mencari uang untuk membeli makanan di hari itu untuk anaknya. Jadi ternyata ibu itu sedang berjuang untuk mencari nafkah gitu ya, untuk membeli makanan untuk anaknya. Jadi kalau kita udah membaca ceritanya secara utuh, apa yang emosi yang muncul sekarang? Bu Sarina mungkin ya tadi ya. Emosinya apa yang muncul? Masih di-unmute? Oke. Masih di-unmute? Masih di-mute. Ya, cek. Apa sudah ada suaranya? Sudah. Ya. Mungkin untuk emosi selanjutnya dari cerita selanjutnya mungkin dengan rasa iba ya Bu, karena dari cerita selanjutnya itu ternyata orang tuanya itu sibuk itu karena ada pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan dari si anak tersebut. Siap, terima kasih Karina sharingnya. Jadi itu ya ibu-ibu ibu-ibu atau kakak-kakak sekalian, setiap cerita itu pasti memunculkan emosi tertentu di benak pendengarnya, entah itu sedih, marah, bahagia, kecewa atau lain sebagainya. Dan itu baru satu adegan ya, baru 2 adegan itu sudah bisa menampakkan atau memunculkan emosi. Jadi dari cerita itu kita bisa juga mengenalkan emosi dan mengenalkan kejadian baik dan buruk. Belum lagi kalau kita mendiskusikannya dengan anak, betapa kayanya sebuah cerita yang hanya sederhana ya Bu ya, tapi bisa kita kulik
sedemikian rupa untuk bahkan meningkatkan kemampuan imajinasi, sosial emosional. Belum lagi kita juga bisa menambahkan kosa isyarat nanti yang akan kita bahas bersama ya di buku Bermain di Taman Kota. Jadi cerita itu adalah menurut saya media komunikasi sederhana yang manfaatnya luar biasa jika dilakukan. Oke. Ibu atau kakak-kakak sekalian pernah dengar cerita nggak? Atau dari kecil cerita apa yang paling diingat? Boleh di-share di chat box-nya. Paling Kundang kah? Atau Bawang Merah Bawang Putih? Atau apa nih cerita yang paling terngiang? Oh, dulu kecil waktu sebelum tidur selalu didongengin. Oh, si Kancil mencuri timun, Ibu Virgina ya siap. Ibunda dari Kevin cerita Nirmala, Bobo dari majalah Bobo. Wah, terima kasih udah sharing. Monggo lagi siapa? Ini sambil kita bernostalgia ya. Apa aja cerita yang terngiang di benak kakak-kakak? Pinocchio, wah Pinocchio. Iya ya, Pinocchio itu luar biasa legendaris juga ya. Jadi setelah nonton Pinocchio udah gak berani bohong karena takut beneran, takut hidungnya mancung beneran. Oke, ini saya mau sharing juga ya, mau sharing betapa dongeng atau cerita itu menolong saya untuk belajar huruf, kata, tanpa mengeja. Jadi saya itu punya satu buku dongeng yang saya suka sekali dari kecil. Itu bukunya itu nggak besar bukunya mungkin seukuran apa ya, seukuran buku Sidu itu ya. Itu buku dongeng tentang lumba-lumba. Saya ingat banget warnanya, saya bisa recall semuanya warnanya itu hijau, terus suasananya laut-laut gitu. Nah, saat saya kecil sebelum tidur, ibu saya selalu mendongengkan buku itu dan saya selalu meminta didongengkan buku yang sama setiap malam. Itu berlangsung selama setahun ya Bu ya. Mungkin bukunya juga ganti-ganti tapi favorit saya yang buku lumba-lumba itu gitu. Suatu ketika saya itu karena udah hafal ceritanya, saya ambil bukunya, saya baca sendiri dan saya ceritakan sesuai dengan cerita ibu saya gitu. Tapi saya belum bisa baca Bu, belum bisa ngeja sama sekali, belum kenal huruf gitu. Tapi lama-kelamaan karena buku itu, saya itu benar-benar ternyata alhamdulillah bisa baca tanpa belajar B, A, ba, B, A, ba, B, A, B, I, da, babi gitu. Saya nggak belajar mengeja, tapi langsung dengan mengaitkan antara huruf, antara mendengarkan cerita ibu saya, terus saya mengingat betapa serunya ibu saya menggambarkan kondisi laut waktu itu dan saya mengingat-ingat adegan per adegan gitu. Jadi lama-kelamaan saya mengasosiasikan itu. Oh, ini hurufnya ini bercerita tentang ikannya itu begini, terus nanti ketemu dengan ikan paus yang besar, dia hampir dimakan dan lain sebagainya. Jadi itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya yang ingin saya tularkan ke kakak-kakak sekalian betapa menyenangkannya kalau setiap anak di Indonesia itu punya kenangan indah ya kan masa kecilnya terkait bukan hanya tentang bukunya aja tapi betapa ibunya itu tiap malam mendongengkan menceritakan sesuatu dan dia ingat nanti sampai remaja bahkan sampai tua pun dulu aku selalu didongeng ibu tentang ini loh gitu dan mungkin akan ditularkan lagi ke anaknya jadi bisa juga jadi amal jariah ya insya Allah amin. Nah itu mungkin salah satu pengalaman yang ingin saya share, saya bagi di sini. Oke kita lanjut. Nah ini berkaitan dengan manfaat dongeng yang ingin saya bahas juga. Jadi yang pertama adalah manfaat dongeng itu meningkatkan imajinasi. Seperti saya bilang tadi, saya itu bisa kenal laut tanpa harus diajak ke laut. Dengan buku lumba-lumba itu,
saya udah bisa, laut itu ada karang-karangnya, warnanya biru, terus banyak ikannya, terus nggak hanya ikan, mungkin ada gurita dan lain sebagainya. Jadi anak itu bisa berimajinasi, bahkan kalau ini buku bergambar ya, ini keunggulannya buku bergambar. Jadi kita bisa juga mengenalkan tempat-tempat atau setting-setting tanpa harus mengajak anaknya ke tempat itu gitu. Kemudian meningkatkan kemampuan literasi. Yang tadi saya bilang ini adalah cerita nyata, Bu. Saya nggak bohong. Jadi saya beneran masuk PK itu udah bisa baca gitu, udah bisa baca tanpa terpaksa. Biasanya saya tuh kenal beberapa teknik ya, calistung gitu ya, yang perlu proses untuk bisa baca itu, dan itu nggak apa-apa juga gitu, karena proses orang kan masing-masing. Tapi saya sangat-sangat senang karena saya tuh bisa baca tanpa ada paksaan apapun gitu. Nah, natural aja gitu karena dongeng. Kemudian meningkatkan ikatan cinta atau bonding. Jadi kalau istilah psikologinya memang biasa dikenal dengan istilah bonding ya. Bonding adalah ikatan emosional antara orang tua dan anak. Ini sangat-sangat penting, Bu. Jadi ketika ikatan emosional orang tua dan anak itu terbangun dengan baik dari semenjak kecil, ini akan berpengaruh ke kemampuan lainnya, misalnya kemampuan sosialnya. Jadi anak itu biasanya lebih percaya diri karena dia merasa punya rumah yang aman, punya sosok yang benar-benar akan siap melindungi dia, akan siap menemani dia apapun yang terjadi. Jadi bonding ini akan sangat penting bagi perkembangan anak ke depannya. Dan yang terakhir ini yang paling penting dan saya sangat suka, yang saya suka dari dongeng adalah memberi contoh tanpa menggurui, Bu. Jadi misalnya gini, contoh sederhananya adalah misalnya kita ingin anak ini tuh bangun sendiri sekolah gitu tanpa kita harus yang ayo bangun deh, udah jam 7, kamu tuh masuk jam 30. Nah, lewat dongeng kita bisa langsung cari dongeng yang bercerita tentang anak yang rajin ke sekolah misalnya. Anak yang rajin ke sekolah, terus dia pintar, terus dia dapat juara, terus dia... Nah, kira-kira kamu mau nggak jadi kayak anak ini? Mau. Karena pasti anak kecil tuh kalau udah masuk dalam ceritanya, apalagi ibunya udah bisa memahami kondisi emosional anak ya, itu akan sangat mudah terbawa gitu dengan ceritanya, dengan cerita dari ibunya gitu. Nah, kita bisa memberi contoh tanpa menggurui, tanpa harus kamu tuh harus sekolah, kamu sekolah itu penting untuk masa depan, nanti kalau kamu nggak sekolah, kamu nggak bisa kuliah, nggak bisa kerja. Nah, itu belum bisa dibayangkan oleh anak-anak gitu. Tapi kalau lewat cerita kita bisa langsung kasih contoh-contoh yang konkret. Oke. Nah, sebentar. Oke. Ini adalah elemen cerita yang nanti akan kita perdalam sambil buka buku Bermain di Taman Kota yang akan kami bagikan ke ibu-ibu sekalian. Oke. Jadi elemen cerita itu ada naskah, dan kedua adalah penokohan, ketiga adalah ekspresi dan gestur. Ini terutama untuk mendongeng untuk teman-teman tuli ya. Yang paling penting dua elemennya adalah ekspresi dan juga gestur, karena nanti kita mendongengnya menggunakan kosa isyarat atau bahasa isyarat gitu ya. Nanti akan dicontohkan langsung oleh Kak Acan bagaimana caranya, tapi saya akan sedikit membahasnya. Yang pertama adalah naskah. Seperti yang tadi Ibu Kevin sharing ya, kita itu harus jeli memilih naskah yang cocok dengan tujuan kita. Tujuan kita apa? Misalnya tadi mau mengajarkan tentang pagi dan malam, kita benar-benar cari naskah yang bercerita tentang itu. Atau tujuannya yang penting aku deket dulu deh sama anak gitu. Aku pengen deket sama anak lewat dongeng. Boleh banget, Bu. Jadi boleh cari cerita yang biasanya disukai oleh anak gitu. Jadi
pilih cerita yang disukai oleh anak. Yang kedua adalah ekspresi. Kalau dongeng untuk teman-teman tuli ini ekspresi adalah kunci utama ya Bu ya, karena bahasa isyarat itu komponen utamanya juga ekspresi seperti yang dilakukan Kak Arum sekarang. Mungkin kita bisa coba sama-sama setelah ini. Ini adalah hore gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman atau ibu-ibu bisa mengatakan gini, tapi ekspresinya biasa aja ya, nggak jadi hore Bu, jadinya ya nggak bisa terbaca gitu. Hore ya harus coba bareng-bareng ya sambil latihan mungkin ya nanti, karena di buku dongeng bermain di Taman Kota nanti ada ini Bu, saya putar sekali lagi, nanti kita coba bareng-bareng ya. Oke, siapa yang kira-kira yang bisa menirukan ekspresinya? Amati ekspresinya. Oke, 1, 2, 3. Oke, keren banget. Bu Sarina, Ibu Kevin, siapa lagi nih? Coba sekali lagi. Bu Vika mungkin lagi di mobil ya Bu Vika ya. Kita coba tirukan. Kali ini bukan hore lagi. Sebentar. Oke, sekarang bosan. Bosan. Coba saya putarkan sekali lagi. Bosan. Matanya Bu, matanya Kak Acan ini luar biasa ekspresif ya memang. Ayo kita coba sama-sama memperagakan bosan. 1, 2, 3. Oke, wah, kayaknya Mas Rina mendalami sekali nih bosan. Luar biasa. Saya mau intip lagi, siapa lagi? Wah, Bu Ikhwana, Ibunda dari Ikhwana juga luar biasa memperagakan satu kata lagi ya Bu, satu kata rusa. Ini nanti kita coba buat tangannya dulu, tangannya ya seperti rusa. Kita coba gambarkan tanduk rusa Bu. Tanduk rusa sama-sama. Oke. Ya. Kita peragakan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Semuanya kayaknya udah pada siap menerima bukunya ya. Nanti ikutan bercerita. Oke, jadi kita udah kenal elemen ceritanya. Yang paling penting adalah gestur dan juga ekspresi. Kemudian ini adalah tahapan cerita, atau cerita itu biasanya isinya apa aja sih gitu. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan itu biasanya pengenalan setting tokoh, dan pada suatu hari hiduplah seorang nenek di hutan belantara. Nenek ini tinggalnya sendirian, nah itu termasuk pembukaan gitu. Nanti kita akan bedah di bermain di Taman Kota yang termasuk pembukaan yang mana aja. Yang kedua adalah isi Bu. Biasanya klimaks atau puncak cerita ini ada di bagian isi. Misalnya ternyata nenek itu sudah bertahun-tahun tinggal sendiri dan tidak pernah memiliki teman seorang pun gitu misalnya. Dia sekarang sedang sakit dan tidak ada satupun yang menemani beliau di sisinya gitu. Terus akhirnya penutupnya pasti ada solusi biasanya atas masalah yang udah dijelaskan di bagian isi. Tiba-tiba ada seorang pangeran datang menghampiri si nenek itu, lalu menjadikan nenek itu sebagai ibu angkat dan merawatnya hingga tua gitu misalnya. Jadi gambaran sederhananya setiap cerita pasti ada pembukaan, isi, dan penutup. Kenapa sih ini penting untuk kita ketahui sebelum kita mendongeng? Karena biasanya kita perlu menyesuaikan itu tadi dengan tentang perhatian anak ya.
Jadi ini saya infokan untuk rentang perhatian anak sederhananya adalah gini Bu. Kalau anaknya 2 tahun, kita tinggal kalikan 2 aja. Berarti dia hanya sanggup 4 menit untuk bertahan mendengarkan atau menyimak cerita dari ibu-ibu sekalian. Kalau misalnya anaknya 3 tahun, ya maksimal 6 menit gitu. Nah, kalau di luar 6 menit gimana Kak? Ya jangan salahkan anaknya kalau udah mulai lari-lari, udah mulai itu emang aluriah ya Bu ya. Memang alamiah. Gimana caranya supaya mereka itu bisa menikmati Kak dari awal sampai akhir gitu. Kan misalnya dongeng itu kan 7 menit Kak biasanya gitu. Ceritanya juga panjang-panjang susah nih. Solusi yang paling jitu adalah tidak semua sesi cerita harus diselesaikan dari awal sampai akhir. Jadi kalau sudah mulai anaknya gelisah, sangat-sangat boleh diberhentikan. Oke, hari ini ceritanya sampai di situ aja ya. Besok kita akan lanjutkan lagi. Kira-kira si rusa tadi bisa sampai nggak ya ke kebun binatang orang tuanya? Ketemu nggak ya sama orang tuanya gitu. Jadi di-cut aja langsung ketika anaknya itu udah mulai gelisah. Nggak perlu kita memaksakan, ini belum selesai nih Nak ceritanya nih. Ini belum dapat pesan utamanya kamu nih. Nggak perlu Bu. Jadi kalau boleh saya bocorkan, anak-anak itu sama sekali tidak peduli dengan pesan utama yang ada di dongeng. Yang dia pedulikan adalah keseruan, dia happy dengar cerita dari guru, dengar cerita dari ibu bapaknya gitu. Itu intinya itu. Dia nggak penting soal pesan moral dan jadi bawang merah bawang putih itu pesannya apa nak gitu. Dan itu nggak perlu untuk disampaikan secara satu arah ya. Kalau mau membahas pesan utama lebih ke pertanyaan aja Bu. Jadi kamu tadi kira-kira suka tokoh yang mana? Kenapa kamu suka bawang putih? Kenapa nggak bawang merah? Gitu. Jadi lebih dibahas aja gitu. Oke, supaya saya nggak berlama-lama membahas tentang materi ya, saya akan coba langsung bedah buku yang akan dibagikan ke ibu dan teman-teman tuli semuanya. Judulnya ada buku bermain di Taman Kota. Nah, sebelumnya siapa yang udah pernah melihat buku ini? Covernya mungkin atau udah pernah lihat isinya, bahkan boleh di-chatkan di chat box. Belum pernah sebelumnya lihat isinya? Belum ya? Oke. Kita akan sama-sama bercerita ya Bu ya. Saya nggak mau bercerita sendirian nih, nanti saya mungkin minta tolong ibu-ibu juga untuk ikut bercerita dengan saya ya. Monggo ini raise hand nanti kalau mau melanjutkan ceritanya ya Bu ya. Sambil kita sama-sama seru-seruan lihat gimana sih isi dari buku bermain di Taman Kota itu. Gitu. Oke, hari ini saya akan bacakan buku yang berjudul Bermain di Taman Kota. Ditulis oleh tim Tuli Mendongeng dan diilustrasikan oleh Kak Singgi Cahyo Jatmiko. Nah, kalau read aloud itu ini Bu Kevin mungkin udah tahu banget nih bahwa kita tuh harus membacakan juga siapa yang menulis dan siapa yang mengilustrasikan, karena penting bagi anak untuk mengetahui bahwa buku ini tuh nggak ujuk-ujuk jadi gitu, tapi buku ini adalah hasil karya manusia yang ditulis dan diilustrasikan gitu. Itu penting juga untuk disampaikan di awal. Oke, kira-kira mungkin ibu-ibu di sini mau menebak dari covernya tentang apa ya ceritanya ya, kira-kira boleh di chat box. Kira-kira dari gambarnya ada 2 anak mengangkat tangannya gini, judulnya Bermain di Taman Kota, kira-kira ceritanya tentang apa ya? Boleh ditebak dulu, Bu. Main senang-senang, tentang keseruan anak bermain di Taman Kota. Wah,
Bu Virginia ini luar biasa tebakannya, main petak umpet di taman kota, seru juga ya. Oke. Terima kasih udah menebak. Coba kita kira-kira benar nggak ya ceritanya tentang main petak umpet ya? Nah, hari ini aku bahagia sekali. Aku akan pergi ke taman kota. Nah, di sini di setiap halaman akan selalu ada 2 kotak isyarat yang nanti ditampilkan di bukunya. Boleh sembari diperagakan ya. Jadi bahagia itu seperti ini. Mungkin ayo kita coba sama-sama bahagia. Kalau untuk pergi itu seperti ini. Pergi, oke. Kita sambil nah, di sini kan ada panahnya ya, Bu ya. Itu panahnya adalah menunjukkan arah gerakannya. Kalau bahagia kan berarti panahnya keluar, berarti gerakannya keluar seperti ini. Nah, di setiap gambar pasti akan ada panahnya untuk menunjukkan arah gerakan yang harusnya ditunjukkan oleh kosa isyarat itu. Oke, mungkin ada yang mau melanjutkan nih, melanjutkan membaca. Oh, ini zoom outnya dari bahagia dan pergi. Oke, siapa nih yang mau melanjutkan? Sambil latihan, Bu, kan sebentar lagi akan punya bukunya, Bu. Bu Mazida mungkin mau melanjutkan untuk membaca. Bu Mazida kayaknya udah membaca nih. Coba, Bu. Silakan, Bu, melanjutkan. Atau siapa yang mau melanjutkan? Atau saya? Mana Kak Ad? Latihan nih Kak ya. Silakan. Saya sekarang enggak ada. Hore. Sudah sampai, lupa Kakak, sampai ya. Aku mau bermain ayunan. Main ayunan seru sekali. Apalagi bersama teman-teman. Wah, lanjut ya Bu ya. Aduh, udah dong. Satu lagi. Saya sangat senang. Wah, Bu. Sebentar, dipikir dulu ya, Kak. Boleh. Nggak usah pakai bahasa isyarat juga apa-apa, Bu. Sambil yang aku bosan ya. Aku ingin bermain pasir, apa ya isyaratnya? Aku mengajak teman baruku. Aduh, dia tidak mengerti. Aku menarik tangannya. Keren banget nih, Bu. Bermain di taman kota akan diterima Mazida yang sudah luar biasa tahu kayaknya cara bercerita dan bahkan cara berbahasa isyaratnya lagi sekali itu. Oke, nanti buku bermain di taman kota bisa bermanfaat ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Mazida. Oke, ini ada dua kosa isyarat, ada bosan dan tidak mengerti. Bosan begini, tidak mengerti begini. Oke. Nah, saya lanjutkan ya, Bu ya. Aku dan temanku membuat istana. Hore! Nah, istana ada begini, kita praktekkan sama-sama. Jadi nanti akan arahnya begini. Hore-nya tetap seperti tadi ya, Bu ya. Hore gitu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau coba? Siapa, Bu? Siapa ya? Saya mau kayaknya Bu Rizky mungkin. Bu Rizky silakan, Bu. Monggo, Bu, dicoba. Baca ceritanya ya? Ya, baca aja, Bu. Nggak apa-apa. Nanti kita... Rusa. Gitu kan? Apa itu? Lompat. Oh. Rusa. Lompat.
Gitu. Begitu. Terus Ibu betul banget. Waduh. Anaknya udah gede jarang cerita. Sekali lagi saya lega nih Bu. Berarti buku bermain teman koma akan benar-benar dipegang oleh penerima yang sudah jago ceritanya. Oke. Ayo kita ada kandang rusa. Ayo ke sana. Lompat, lompat, lompat. Nah, di sini ada bagian yang sangat penting di cerita itu adalah repetisi, Bu. Di buku ini akan ada beberapa repetisi yang bisa digunakan untuk untuk mengajarkan kosa isyarat agar lebih ini ya Bu, lebih mudah diingat oleh anak. Rusa kita coba bersama-sama. Rusa lompat itu ada berbagai macam tergantung lompatnya apa ya. Kalau lompat batu berarti begini ya Kak Rofi ya, betul ya. Lompat, lompat, lompat. Jadi 3 kali itu perlu dibaca 3 kali karena itu adalah salah satu elemen cerita. Kenapa dibuat 3 kali? Karena repetisi itu tadi Bu. Oke. Berhasil. Berhasil. Saatnya berayun. Ayun, ayun, ayun. Nah, kita karena ayun-ayunnya pakai apa itu namanya ya? Mainan yang biasa ada di TK itu ya. Ayun, ayun, ayun. Jadi bergelantungan. Oke. Nah, seperti itu. Lagi-lagi berhasil. Jadi, nah ini repetisi lagi, Bu. Ada berhasil. Oke, berhasil ada angka jempol gini. Coba saya mau tantang juga Ibu Vika Arianti, mungkin Bu Vika. Silakan mencoba untuk membaca, Bu. Atau lagi di jalan ya, Bu ya? Oke, kayaknya lagi di jalan mungkin ya. Atau monggo nih, siapa yang mau? Aku harus mencoba. Saya lanjutkan dulu ya. Temanku sudah siap meluncur. Nah, kita coba bareng-bareng kosa isyaratnya. Kosa isyaratnya beda ya. Berhasil lagi. Sekarang saatnya meluncur. Nah, meluncurnya begini karena di seluncuran ya, Bu ya. Hore! Akhirnya sampai di kandang rusa. Aku dan temanku gembira. Gembira. Nah, oke. Itu, Bu, sekilas cerita dari buku Bermain di Taman Kota. Jadi intinya kalau nanti akan read aloud, tidak perlu semua kata diisyaratkan. Kalau pakai read aloud ya, beda nanti kalau pakai teknik dongeng yang nanti akan dicontohkan oleh Kak Acan, mungkin bisa semua disyaratkan. Tapi kalau read aloud, nanti hanya kosa isyarat yang ada di kotak itu aja yang perlu disyaratkan. Tapi kalau mau semua juga monggo gitu. Tapi akan lebih mengena atau biar anak-anak itu benar-benar tahu dan hafal beberapa kosa isyarat, nggak semua, tapi yang penting-penting kata kerja itu monggo diisyaratkan. Tuh. Oke, sekarang sebelum menutup nih, saya mau menantang 8 orang di sini untuk bermain sama saya nih, Bu. Bermain, nama permainannya sambung cerita. Monggo langsung daftar mungkin ya. 8 orang. Silakan kasih chat di chatbox misalnya gini, Bu. 1, Rizka gitu ya. Ayo coba kita akan main sambung cerita untuk mendalami alur-alur yang ada. Oke, Pak Amar luar biasa. Saya tunggu 6 orang lagi ya, Bu ya. Pak Ahmad, Bapak seperti di depan memang, Bu ya. Ayo, Bu, jangan kalah, Bu.
kurang 5 orang lagi. Oh, Bu Rifka keempat, Bu Amanah kelima, Bu Tenlis keenam. Oke, ya, siap. Tinggal 2 orang lagi. Tinggal 2 orang lagi, siapa? Atau 6 orang ini aja? Ayo Bu, jangan kalah Bu. Kita mau main sama-sama supaya nanti kita ketika udah nerima bukunya udah lancar banget pendongengnya. Oke, Ibu Helga. 1 orang lagi mungkin. Saya tunggu lagi siapa yang mau berpartisipasi. Oke. Adakah? Oke, 7 orang dulu sementara. Saya minta bantuan admin untuk hotline ya, Kak ya. Sudah 8 ya, Kak, atas nama Bu Nika. Oke, siap. Thank you. Kita spotlight berdelapan, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semangat untuk bercerita. Ada Bapak Amar, tadi luar biasa. Udah di spotlight ya, Kak ya? Mungkin silahkan on cam dulu, soalnya kalau nggak on cam nggak bisa di spotlight. Oke. Mungkin membantu admin bisa sambil angkat tangan yang tadi sudah terdaftar Bapak-bapak, Ibu-ibu, sambil raise hand biar cepat di raise hand pakai Zoom ya Pak ya. Seperti ini. Mungkin bisa di reaction terus raise hand. Nah, siap. Betul. Ada udah 4 orang yang raise hand. Bu Amanah, apakah bisa on cam supaya bisa di spotlight? Bu Amanah nggak bisa on cam, nggak apa-apa? Oke. Oke, Pak Amar sudah raise hand, udah melambaikan tangan. Saya bantu untuk spotlight juga. Atas nama Bu Nika atau Bu Akila 2299 akan bisa on cam supaya bisa di spotlight juga. Oh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini sudah semua ya. Oke, terima kasih. Nanti urutannya sebentar saya ketik lagi. 1 saya, 2 Pak Amar ya. Jadi permainannya seperti ini, Bapak-bapak Ibu. Kita akan happy-happy di sini, maksudnya latihan bercerita ya. Jadi nama permainannya adalah sambung cerita. Nanti saya akan membuka cerita itu dengan misalnya suatu hari ada raksasa besar yang datang ke sebuah desa. Nah, tugas Bapak Ahmad yang kedua ya, tadi Bapak Ahmad yang kedua ya, adalah melanjutkan cerita itu. Melanjutkan cerita setelah ada raksasa datang ke desa, lalu apa yang terjadi, Pak? Dan setelah Pak Amar melanjutkan, misalnya, naga itu lalu bertemu dengan kakek tua di sebuah rumah yang rusuh gitu ya. Nah, terus dilanjutkan lagi ke orang yang ketiga. Apalagi gitu ya. Sampai orang yang terakhir adalah orang yang menutup cerita. Jadi kita akan bikin cerita spontan di sini untuk melatih imajinasi juga ya Pak ya, karena nanti cerita itu sangat-sangat butuh untuk tidak hanya anaknya yang berimajinasi, tapi pendongengnya juga perlu untuk imajinasi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tadi ada pembukaan, isi, dan penutup. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan kan untuk para peserta games ini? Gak ada ya Pak ya? Siap ya? Mungkin boleh angkat jempolnya kalau siap. Oke, jadi di sini lebih ke cerita ya Pak ya. Saya mulai ceritanya. Ada seorang anak duduk di rerumputan sendirian, memandang langit, dan dia membawa sebuah balon di tangannya.
Monggo dilanjutkan Pak Amal. Pak Amal bisa unmute dulu. Oh, belum bisa unmute ya? Oh, udah. Udah. Silakan Pak Amal. Kemudian balon yang di tangan terlepas sehingga terbang. Nah, Udah, Pak. lalu, Terus ya, kan Pak Amal. lalu akhirnya menangis. Datanglah orang tua yang membantu untuk menggantikan balon yang terbang. Mantap. Sekarang giliran Bapak Ahmad. Silakan Pak, dilanjutkan Pak ceritanya Pak. Bapak Ahmad? Iya. Oh, Ibu iya, Kak. Ibu. Ibu dari anak-anak ya, Bu ya. Monggo, Bu. Iya. Tadi balonnya lepas. Lalu dia berdiri kaget. Padahal balon itu sebenarnya mau dibawa pulang nanti. Oke, mantap. Sekarang Gitu. balonnya, oh iya, padahal tadi udah mau dibawa pulang ya balonnya ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu dari Ahmad. Halo. Sekarang halo, iya. Ada lanjutannya, Bu? Sampai membawa balon di rumah ya, Bu ya? Mau membawa balon ke rumah ya, Bu ya? Oke. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Ibu Rifka, silakan Bu Rifka untuk melanjutkan. Padahal tadi balonnya mau dibawa ke rumah. Terus apa lagi, Bu? Balonnya mau dibawa ke rumah untuk hadiah ulang tahun adik. Sekarang si anak jadi bingung. Apa ya yang harus aku bawa untuk ulang tahun adikku? Kemudian balon-balon ini sudah lepas. Ya, Udah gitu. Mantap, Bu Rifka ini udah sesuai nih, Bu. Udah mencapai klimaksnya. Tinggal setelahnya nanti gimana menutup ceritanya nih, Bu. Silakan Bu Amana. Bu Amana, silakan Bu. Melanjutkan. Halo? Pak Bu Amana masih di sini? Atau terlempar ya? Oh, atau mau dilanjutkan Bu nulis dulu? Bu, ya, monggo Ibu. mohon maaf tadi sampai mana? Halo. Tadi sampai balonnya lepas, padahal itu mau buat hadiah ulang tahun adik gitu. Terus sekarang aku bingung nih harus membawa apa ya untuk ke rumah karena balonnya terlepas. Masih di jalan ceritanya ya? Iya. Iya. Lagi bingung nih. Iya. Tiba-tiba terlihat seorang bapak yang sedang mendorong gerobak menjual mainan. Si anak tadi namanya siapa ya? Berpikir, ini coba aku bawa mainan buat adikku aja ke rumah. Udah sampai sana dulu, Mbak. Oke, siap. Mantap, Ibu. Sekarang setelah itu tadi Bu Neulis ya. Sekarang Bu Helga, silakan Bu Helga.
Ibu Helga, apakah Oke, masih ya. ya, monggo Ibu. Terima kasih Bu Rizka. Mah, ada tukang mainan yang menjual mainan. Bisa nih untuk bawa pulang mainan buat adikku. Tapi aku tidak punya uang. Bagaimana ini? Dah itu aja, Bu. Wah, dikasih PR nih Bu Nika sama Bu Helga nih. Dikasih PR lagi sama Bu Helga. Oke, mau silakan Bu Nika sekalian menutup cerita. Ibu Nika, apakah masih ada di sini? Halo? Itu di mute Kak katanya. Oh, masih di mute. Oke, sebentar, Bu. Halo. Sudah masuk suara saya terdengar? Oh, sudah terdengar, Bu. Silakan. Untuk Bu, tugasnya berat nih, Bu. Ya, karena si anak tidak membawa uang, akhirnya si anak melihat ke sekeliling dan menemukan ada bunga berwarna merah yang sangat cantik. Akhirnya sang anak mengambil bunga yang berwarna merah sebanyak 5 tangkai, kemudian diikat dengan ikat rambut yang dipakainya dan dibawa pulang sebagai hadiah untuk adiknya sebagai ganti balon yang terbang. Akhirnya sang anak pulang dan bertemu dengan adiknya sambil memberikan hadiah bunga sebanyak 5 tangkai. Akhirnya mereka berpelukan bersama. Kita baru banget nih, dibukukan gitu ya ceritanya. Kenapa saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian main cerita ini? Saya ingin membuktikan betapa mudahnya sih mendongeng itu gitu. Kita nggak sampai 5 menit udah bisa ngasilin satu cerita yang idenya itu urunan gitu ya Bu ya. Ini nanti disambung ini bisa aja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak memulai mendongeng atau bercerita karena cerita itu sangat-sangat mudah. Tinggal kalau kita mau pasti kita bisa. Sambil menutup, saya ingin sharing juga tentang bahwa mendongeng itu adalah sekali lagi cara sebuah media untuk berkomunikasi dengan anak tanpa menggurui, dan mendongeng itu sangatlah mudah dan murah untuk dilakukan setiap hari dan memungkinkan untuk dilakukan mulai malam ini. Terima kasih, mohon maaf atas salah-salah kata saat materi tadi, mungkin saya sharingnya terlalu banyak gitu ya Bu. Saya mohon maaf, kita nanti bisa diskusi lebih lanjut kalau memang ada pertanyaan tentang dongeng dan berbagai hal tentang dongeng. Saya kembalikan ke Vina. Oke, terima kasih Kak Rizka atas materinya yang luar biasa. Jadi di situ kita bisa menarik kesimpulan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak sekalian, kalau mendongeng itu merupakan media yang sangat mudah kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan itu melatih kreativitas juga keseruan gitu. Jadi kayak dengan metode itu bakal lebih efektif membuat para anak-anak menjadi lebih berkreativitas dan mengenal lingkungan komunikasinya, terkhususnya untuk para anak tuli. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, kepada ibu, bapak-bapak, serta kakak sekalian yang ingin bertanya, bisa aku persilahkan untuk raise hand. Silahkan bagi kakak-kakak sekalian yang ingin bertanya. Baik, langsung saja nih ada Ibu Kevin. Nah, kepada Ibu Kevin bisa langsung saya persilahkan untuk bertanya, Ibu.
Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Rizka sudah berbagi tadi. Masya Allah ternyata bukunya bagus sekali ya. Ada kosa isyaratnya juga gitu. Pasti anak-anak bakal suka banget kalau saya udah dapat buku ini gitu. Nah, pertanyaan saya, itu kan tokoh di dalam bukunya kan aku ya, ada aku, ada teman. Nah, bagaimana ya caranya untuk menjelaskan tokoh yang punya nama? Contohnya kan biasanya kalau bacain buku hewan ada Gigi si gajah atau Bubu si burung. Nah, kan biasanya kalau budaya tuli itu kan punya ciri khas panggilan ya, misalnya karena pakai kacamata ada isyarat panggil kacamata gitu. Nah, untuk konteks membaca ini, apakah kita misalnya nama tokohnya Mira gitu, ciri khasnya ada rambut yang dikuncir, apakah kita ejak Mira atau kita pakai ciri khas J gitu, Mira, kita buat sendiri seperti itu. Ya, Ibu Kevin ya. Ibu namanya siapa sih Bu ya? Bu, saya panggilnya Ibu siapa Bu? Masih di mute? Nama saya Adinda. Oh, Bu Adinda ya. Dari tadi saya panggilnya Bundanya Kevin. Oke, Bu Adinda, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi gimana caranya? Pertama mungkin saya ingin menjelaskan ini tentang POV ya Bu, atau sudut pandang cerita, kenapa cerita ini tuh menggunakan kata aku dan temanku. Karena pertama kita ingin mengenalkan cerita yang bisa mudah dipahami ya Bu ya. Kita takutnya kalau POV-nya adalah misalnya Mira dan Aca, dua orang itu akan susah untuk dipahami ketika dibaca. Kita kan juga berharap bahwa ini akan langsung dibaca oleh teman-teman tuli. Jadi kita berusaha mencari POV yang sesederhana mungkin. Tapi jika Bundanya Kevin atau mau pakai menamakan tokohnya, yaitu sangat-sangat diperbolehkan Bu. Jadi misalnya oke, ini waktu menunjukkan covernya disepakati aja Bu, ini ada dua orang nih, gitu. Kira-kira anak yang baju kuning kita mau namain siapa ya gitu. Akan lebih bagus kalau misalnya kalau anak-anak sudah familiar dengan nama isyarat, misalnya Rizka gitu ya, boleh sekalian dikasih nama isyaratnya. Tapi kalau Bu Guru mau mengenalkan huruf gitu ya, ini juga bisa jadi media untuk belajar huruf. Jadi misalnya Rizka kita panggilnya pakai huruf ya gitu, itu juga bisa. Jadi sangat-sangat bisa untuk digunakan tergantung konteksnya sih. Mungkin hari ini mau dinamai pakai panggilan isyarat, mungkin besoknya karena mau belajar huruf boleh dieja pakai Bisindo atau Sibi. Itu sih Bu jawabannya saya. Jadi senyamannya dan tergantung pemahaman dari anak yang dibacakan buku itu. Disesuaikan aja. Apakah menjawab atau ada yang oke? Terima kasih buat pertanyaannya. Oh iya, di chat box kayaknya ada pertanyaan. Kak, efektif juga kah dari Ibu Dira Alfian? Kak, efektif juga kah mendongeng salah satunya melalui buku ini untuk anak tuli yang juga tunagrahita? Oke. Nah, sebenarnya Bu, buku ini hanyalah satu unsur ya. Dan penggunaannya efektif atau tidaknya akan sangat-sangat bergantung ke pembacanya atau pendongengnya. Dan memang sebelum membacakan atau membacakan buku ini atau mengisyaratkan buku ini memang perlu disiapkan, ini mau dibacakan ke siapa nih, ke teman tuli aja atau ke teman tuli yang plus ada tunagrahita gitu. Ini akan sangat efektif, bisa juga asal kita mempersiapkannya dengan sangat baik ya Bu. Sebelumnya misalnya kalau tunagrahita nggak bisa satu buku selesai dalam satu pertemuan, nggak apa-apa. Mungkin satu pertemuan satu lembar aja, kita kenalin buku. Ya dulu bukunya ini hijau warnanya apa gitu. Jadi sangat bisa untuk digunakan sebagai media pembelajaran siapapun, asalkan disesuaikan dengan kondisi anak begitu. Iya.
Terima kasih Bu pertanyaannya. Oke, dari ya, terima kasih Kak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Kak di kolom bel dari Ibu Naulis. Bagaimana kiat-kiat supaya mendongeng menyenangkan bagi anak-anak tuli? Baik, persilakan Kak. Oke, kiat supaya mendongeng itu menyenangkan, bukan duduk ya. Mau dongeng, duduk ini ada baru kan sekali gitu. Nah, kiat-kiatnya yang pertama adalah pilih waktu yang anak itu lagi santai, moodnya lagi bagus. Mood anak itu juga berpengaruh, mood yang membacakan buku juga sangat-sangat berpengaruh. Jadi jangan dipaksakan, misalnya aku baru pulang sekolah, ada buku baru, dengarkan cerita ya gitu. Ya, jadi dilihat dulu kalau mood anaknya lagi oke, ayo kita baca yuk buku ini yuk gitu. Dan yang kedua adalah selain pilih waktu juga pahami dulu ceritanya, jadi alurnya paling nggak, nanti ini ada 2 anak, terus nanti ngelewati batu, ngelewati ayunan itu, ngelewati seluncur, terus dia ketemu rusa. Itu harus ada di benak nih Bu, karena itu sangat penting terkait sama pemotongan cerita tadi. Terus yang selanjutnya adalah ketika udah paham bukunya, udah waktunya udah benar-benar moodnya lagi bagus nih. Terus yang ketiga adalah libatkan anak itu ketika bercerita. Jadi jangan satu arah, kalau bisa di halaman-halaman tertentu ketika anaknya udah mulai gelisah gitu ya. Coba ini ada apa nih deh gitu. Jadi menurutmu kenapa sih ini warnanya kuning gitu? Boleh banget di tengah-tengah cerita itu diselipin interaksi, itu akan sangat-sangat membantu untuk anak itu masuk dalam cerita ya Bu ya, terlibat gitu. Nah yang terakhir dan yang paling penting adalah jangan memaksakan anak untuk menyelesaikan cerita. Itu tadi yang saya sharingkan ya. Jadi cerita boleh di stop di mana saja, terserah, tergantung mood anak. Nah ini pentingnya kenapa ibu-ibu atau bapak-bapak perlu untuk memahami cerita lengkap dari awal sampai akhir gitu. Jadi kita bisa memotong cerita itu dengan enak. Misalnya ketika belum ketemu rusa nih, udah gelisah, udah mau main, udah diajak anaknya, kamu belum tahu nih apa yang terjadi habis ketemu rusa nih, nanti akan ada apa ya gitu, nanti akan ada ketemu teman lain misalnya. Nah, kita lanjutin besok ya, Dek ya gitu. Jadi kita bisa nutupnya tuh enak gitu, nggak ya udah besok dia kita lanjutin, nggak sambil kesel gitu ya, Bu ya. Kalau bisa ya tetap enjoy ceritanya. Jadi meskipun anaknya udah mau mainan ya nggak apa-apa, tapi kita tetap bisa menutup dengan enak tuh. Semoga menjawab ya, Ibu Nulis ya. Oke, gitu Vina. Oke, terima kasih banyak Kak Rizka atas jawaban-jawabannya yang luar biasa. Semoga pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak, ibu-ibu sekalian dapat terjawab dan dapat diterapkan pula di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pertanyaan yang belum terjawab, mungkin nanti bisa menghubungi Kak Rizka ya melalui Instagram dan sosial media Kak Rizka. Oke, selanjutnya. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Satu aja kali ya. Sejak usia berapa kita bisa mulai mendongeng untuk anak? Sejak usia 0. Tapi kita harus menyesuaikan bukunya ya. Misalnya kalau bayi itu ada buku bantal atau board book yang dijual juga ada gitu. Itu juga bisa digunakan. Atau kalau misalnya biasanya untuk bayi itu bukan buku dongeng yang udah ceritanya ada penutup isi dan pembuka isi dan penutup, tapi warna aja dulu. Warna itu kuning, ini merah, ini jadi ada banyak buku yang sesuai untuk anak. Dan sekali lagi kalau Bapak Ibu memulai mendongeng sedini mungkin, itu akan sangat membantu anak itu
terbiasa dengan buku. Oh, ternyata buka buku itu dari kiri ke kanan ya. Oh, ternyata gitu. Oh, ternyata buku itu bukan untuk disobek-sobek gitu kan. Kalau bayi itu kan biasanya masih nyobek-nyobek. Nah, ketika kita mengenalkan cara untuk membaca buku dengan benar, ya, lama-lama dia akan oh paham, oh buku itu dibaca, oh ada hurufnya, oh ada gambarnya. Itu juga perlu dikenalkan melalui read aloud atau mendongeng. Gitu kira-kira Bu Putri. Terima kasih Vina. Go. Baik, terima kasih kembali Kak Rizka. Oke, selanjutnya kita akan masuki sesi yang gak kalah menarik nih. Nah, jadi kan tadi ada materi dari Kak Rizka mengenai mendongeng itu mudah. Selanjutnya ada lagi sesi yang gak kalah seru dan menarik, yaitu praktek dongeng dari Kak Acan. Nah, sebelumnya Kak Acan itu siapa sih? Nah, jadi Kak Acan ini merupakan mahasiswa tuli yang lulus dari S1 Program Studi Pariwisata jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang sangat multitalenta. Kak Acan ini bisa menghibur, mengajarkan bahasa isyarat, trade, dan juga translate. Bahkan Kak Acan sendiri ini memenangkan banyak sekali penghargaan seperti pernah menjadi juara 1 lomba mapel matematika koordinator kegiatan kesejahteraan sosial Kota Malang, juara 3 lomba prestasi mapel matematika bagi siswa pendidikan khusus Kota Malang, juara 1 lomba olimpiade fisika pembinaan prestasi siswa berkebutuhan khusus Kota Malang, dan juga pernah menjadi pemateri pengajar kelas bahasa isyarat diskusi inklusi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang, menjadi pemateri workshop Unleash Potential of the Disabled Paragon di Kopma Universitas Brawijaya Malang. Nah, ada segudang prestasi yang dimana Tuli itu tidak menghalangi Kak Acan untuk meraih berbagai prestasi dan keunggulan. Sangat keren sekali kan? Oleh karena itu, kita akan langsung ke materi keren yang akan dibawakan oleh Kak Acan mengenai praktek dongeng sendiri. Kepada Kak Acan, saya persilahkan. Mungkin bisa ditunggu sebentar ya, kakak-kakak ibu-ibu sekalian. Ini dia. Halo Kak Acan. Oke, baik. Langsung saja mungkin bisa kita mulai. Silakan Kak Acan untuk membuka sesi praktek dongeng tulinya. Halo, perkenalkan, nama saya Acan. Organisasi saya seperti ini. Saya menunjukkan cerita tentang si kelinci. Yeay. Aku berharap untuk anakku sembuh. Mari kita mulai.
Jadi ini ceritanya kelingkingnya masih baru bangun. Wah, baunya enak sekali. Ini bau apa ya? Halo. Ayah, aku seorang kelinci. Ditanya sama Mbak. Ibuku. Dan aku adalah seorang anak kelinci. Ayo, ikuti aku. Ini bau apa ya? Aku mendengar sesuatu. Suara apa ya? Ibu? Ayah kemana? Ibu? Ayah sepertinya sakit. Wah. Bagaimana ini, Ibu? Ibu, aku nggak tahu harus bagaimana. Ayah. Ayahku sedang sakit. Ayah. Aku harus gimana ya? Itu siapa ya? Aku mau lihat dulu. Wah, iya. Beruang. Wow, wow, wow. Aku dengar lagi deh. Wow, wow, wow. Ibu. Ayahku sakit. Gimana ya? Wow. Di hutan ada buah yang bisa membuat cepat sembuh. Oh iya, di mana tempatnya? Aku bingung. Wah. Buah yang bisa buat sembuh ada apa? Tapi aku bingung, nggak bisa. Aku takut jalan ke hutan. Gimana ya? Sudahlah. Aku coba jalan aja. Gimana ya? Iya. Aku pasti bisa untuk ke hutan. Mencari buah untuk obat ayahku supaya sembuh. Oke, aku harus semangat. Ibu, aku minta izin untuk ke hutan mencari obat untuk ayahku. Wortel ajaib. Oh iya, hati-hati. Makasih, Ibu. Berangkat dulu. Buka pintu. Siap. Aku siap. Berlari-lari, berjalan, melihat ke kanan dan ke kiri. Wah, itu ada lumpur. Aku nggak bisa lompat. Aku nggak bisa jalan. Gimana ya? Solusinya bagaimana? Aku harus gimana? Iya. Aku harus cari batu. Gimana ya? Berat sekali. Cari lagi batu. Aku harus cari lagi. Oh, ini ada. Itu juga ada. Yes. Waktunya untuk lompat.
harus hati-hati. Yeay, berhasil. Ayo, kita lanjutkan perjalanan ini. Wah, ada perahu, ada sungai. Gimana ya, nggak ada perahu, ada sungai. Aku harus bikin perahu. Oh, itu. Ada perahu. Wah. Ada buaya. Diam ya. Harus pelan-pelan. Dayung. Dayung, 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 dayung. Yes, berhasil. Yeay. Aduh, capek. Aku lelah. Sudah hampir malam. Katanya gelap. Aku harus bisa. Supaya ayahku cepat sembuh, aku harus berusaha. Wah, pohon timunnya sudah selesai. Ada wortel ajaib yang aku cari. Yes. Oke, aku akan ambil. Wah, berhasil. Berhasil. Aku harus kembali. Ayo, kita kembali. Wah, hutannya sudah terlewati nih. Aku berlari. Dayung lagi, dayung, 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 dayung. Ada buaya di belakang, ayo cepat. Dayung, dayung, dayung lagi, dayung. Yes, berhasil. Ayo kita lanjutkan lagi. Lompat, lompat lagi, lompat lagi. Yes, berhasil lagi. Tok, tok, tok. Ibu, aku bawa wortel ajaib. Ibu, ayo masuk, masuk, masuk. Ayah. Ini wortel ajaib buat ayah. Wah, aku sehat kembali. Yeah. Anakku pintar sekali. Sini peluk, sini peluk. Peluk, peluk. Terima kasih. Oke, wah, seru banget ya. Jadi tuh tadi kita habis nyaksiin sama-sama nih praktek dongeng dari Kak Acan. Gimana nih Bapak Ibu Kakak sekalian? Seru banget kan? Dan dari yang aku lihat nih banyak nih ibu-ibu yang ketawa-ketawa pas nontonnya gitu. Terus pada nggak sabar mau nerapin di anak-anak nantinya. Wah, oke, semoga saja nanti Bapak-bapak, ibu-ibu kakak sekalian bisa mengikuti jejak Acan ya dalam mempraktekkan tuli mendongeng ini dengan cara yang kreatif, gestur tubuh dan mimik wajah yang ekspresif sehingga buat anak-anak bisa ketawa dan ngikutin alur ceritanya dengan baik dan menarik. Oke, di sini aku
bakal buka lagi sesi pertanyaan buat kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya. Bisa langsung ditanyakan dengan fitur raise hand atau kolom box, silahkan. Oke, langsung saja nih ada Ibu dengan putra bernama Rizky. Kepada Ibu, saya persilahkan untuk bertanya. Bisa untuk unmute dulu? Oke, terima kasih. Seru ya. Sebetulnya ini saya bukan mau bertanya kali ya, ingin menanggapi ya. Apa ya, bahagia sekali ya, karena buku untuk anak tuli masih sangat jarang ya. Masih sangat jarang sekali yang buku cerita, kemudian di dalamnya ada kosa isyarat gitu ya. Itu kan mengajarkan orang tua juga gitu. Jadi tahu kita bisa belajar sendiri di rumah karena ada kosa isyaratnya seperti itu. Sebelumnya sih kalau saya pribadi sudah sering mempunyai buku itu karena kebetulan anak saya itu sekolahnya di homeschooling khusus tuli gitu ya. Tapi kalau yang buku seperti ini disebarkan luas gitu ya, apalagi seluruh Indonesia itu kan saya lihat baru ya gitu. Saya cuma ingin tanya buku ini buku yang pertama dan terakhirkah, tapi semoga enggak gitu ya. Semoga kedepannya itu akan ada buku lain gitu. Saya tuh sampai sampai beli-beli buku dari luar gitu untuk untuk ngajarin anak saya. Nah, kendalanya dari buku itu kan berbahasa Inggris jadinya ya. Kadang saya translate dulu ke bahasa Indonesia atau jadi akibatnya sekarang anak saya tuh kebanyakan kosa isyaratnya jadi bahasa Inggris gitu karena bukunya keseringan karena memang nggak ada ya gitu. Ini memasukkan dari saya kalau misalkan ini kan bermain di taman kota gitu, tapi saya belum lihat lengkap ya isinya kayak seperti apa ya Mbak. Jadi itu mengajarkan banyak kosa isyarat di taman kota tuh ada apa saja, aktivitasnya apa saja seperti itu ya. Nah kalau yang saya lihat tuh di buku-buku luar tuh di depannya tuh udah ada ditulis kosa isyarat gitu. Kayak tadi misalkan bahagia bla 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 ada daftarnya gitu. Kalau di buku itu nggak tahu saya juga belum lihat apakah ada atau enggak gitu ya. Nah, mungkin kalau ini harapan ya kalau kedepannya dibuat lagi, ya itu bisa dibuat per tema gitu. Seperti kalau buku luar kan go to the zoo gitu ya, pergi ke binatang di dalamnya apa-apa aja itu berarti kan bisa banyak kosa isyarat binatang-binatang isyaratnya apa gitu sih atau apa bermain bola gitu isyaratnya seperti itu sih. Itu cuma harapan ya semoga ya semakin efektif membuat banyak buku gitu kan. Itu karena belum ada ya kalau saya nggak tahu ya sepengetahuan saya tuh belum ada gitu buku yang dipublikasikan luas gitu seperti ini. Banyak tapi hanya internal dan semua belum semua bisa dapat gitu. Seperti itu ya bukan pertanyaan ini hanya harapan gitu. Mendorong untuk terus bikin buku ya. Jadi saya lihat kalau buku buat anak tuli bisa buat belajar bahasa Indonesia juga kan Mbak gitu. Jadi apa yang digambar sesuai dengan apa yang di kalimat gitu. Karena kalau saya lihat-lihat buku Indonesia ya, buku cerita itu yang digambar tuh belum tentu sama gitu dengan kalimatnya gitu. Aduh ini nggak nyambung gitu. Saya mau cerita ke anak saya ini nggak nyambung gitu. Karena kan kita harus visual banget gitu. Itu buku-buku kita ya. Mungkin kalau yang masih satu kata itu agak nyambung. Tapi kalau sudah kalimat itu kebanyakan nggak nyambung. Seperti itu sih Mbak. Makasih ya. Semoga bikin buku banyak lagi ya. Oh iya, saya tuh kenakan ya, saya intern, saya tuh namanya Putra. Saya juga dari keluarga Wisido, orang tua. Jadi banyak orang tua yang memang berharap banyak buku-buku gitu. Bisa berlatih Wisido, bisa lebih bonding ke anaknya dengan cerita-cerita mendalam seperti ini gitu. Seperti itu. Terima kasih ya Mbak Rizka dan kawan-kawan. Assalamualaikum. Mungkin Kak Aca nanti bisa menambahkan ya. Saya mau menanggapi dulu respon dari Bu Intan. Terima kasih banyak Bu respon positif. Seperti ini adalah salah satu bahan bakar bagi kami untuk terus membuat karya ya Bu ya, untuk terus
berusaha membuat buku lainnya. Jadi sebagai informasi, buku Bermain di Taman Kota ini adalah buku kedua kami. Sekarang buku ketiga kami adalah Lili dan Aca Main Bersama. Jadi ada buku lainnya. Cuman memang buku-buku kami biasanya kami bagikan secara gratis, Bu. Jadi belum dijual untuk buku Lili dan Aca ini. Kami sedang berjuang untuk bisa menyebarluaskan lagi buku yang ketiga. Mohon doanya supaya prosesnya lancar. Nanti jika buku Lili dan Aca ini disebarkan lagi, kami akan infokan lewat Instagram. Dan sekarang ini kami sedang dalam proses atau tahap membuat buku keempat, Bu. Jadi mohon doanya supaya lancar dan nanti bukunya bisa dibagikan dan dinikmati anak-anak tuli di Indonesia. Terima kasih banyak, Bu. Ini ada tanggapan dari Kak Gadis. Jadi kalau memang diperkenalkan bahasa Inggris atau ESL ya, berarti ya, itu luar biasa sekali. Jadi nanti bilingual gitu ya. Insya Allah jadi semakin kaya ya. Dan dibarengin juga dengan Bahasa Isyarat Indonesia. Jadi tahu dua-duanya. Semoga gitu ya, Bu ya. Terima kasih. Tanggapannya mungkin Kak mau menambahkan? Oh iya, saya ingin menambahkan. Saya menambahkan penting kalau misalnya ingin belajar, harus dari dasar dulu, seperti itu. Jadi dari kata-kata dasar dulu, jangan langsung kalimat yang panjang langsung dipelajari. Lebih baik kalimat-kalimat pendek, dan lain sebagainya, agar lebih mudah untuk bisa menyambung gitu antara si kosakatanya dengan anak-anaknya. Nah, seperti mau itu, mau pisang, mau makan pisang. Nah, itu otomatis bisa dengan menambahkan gerakan atau bahasa isyarat. Jangan contoh, aku mau makan pisang. Nah, pilihan isyarat yang digunakan ini harus benar-benar mengacu pada konsepnya, jadi langsung pada intinya saja. Jadi gerakannya pisang, sedang mengupas pisang, lalu pisangnya dimakan, itu akan lebih mudah dipahami oleh anak-anak tuli. Contohnya lagi, ketika bukunya ada gambarnya, lalu ada kata-kata di sana bisa dirangkum saja dengan menggunakan gestur dan ekspresi, menjadi lebih sederhana. Ayo sini, lihat itu yuk, makan itu yuk. Enak. Lapar ya, yuk makan yuk, mau. Nah, itu akan otomatis langsung muncul ketertarikannya lebih jelas. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Semoga pertanyaannya terjawab ya, Ibu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, aku lihat dari kolom box, ada nih pertanyaan dari Ibu Virginaya. Kak, aku pingin mendongeng untuk anak muridku, tapi takut karena masih belajar bahasa isyarat. Nah, untuk membahasakannya gimana ya? Baik, saya persilakan, Kak. Oke, jadi Virginaya, kabar gembiranya adalah buku ini selain dilengkapi kosa isyarat di setiap halamannya, akan ada link video bahasa isyarat. Jadi nanti akan ada QR code yang ibu-ibu atau bapak-bapak bisa scan. Nah, nanti itu akan langsung dihubungkan dengan video-video kosa isyarat yang ada di dalam buku. Jadi ibu-ibu bisa belajar dulu gitu, misalnya bahagia itu gerakannya kayak gimana, atau tidak paham itu gimana. Jadi bisa belajar dulu dengan menyimak videonya, dan kalau memang masih terbatas untuk bahasa isyaratnya, tidak perlu semua kata yang ada dalam buku diisyaratkan, cukup beberapa kata yang sudah kami highlight atau sudah kami pilihkan untuk diisyaratkan. Jadi paling enggak anak-anak yang mendengar, anak-anak yang menyimak itu akan tambah bahasa isyaratnya, begitu ya Bu ya. Semoga videonya juga akan membantu mempermudah untuk Virginaya dalam mendongeng atau bercerita.
Oke, terima kasih Kak Rizka dan Kak Acan atas jawabannya. Mungkin kalau ada satu penanya lagi yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand ya kepada kakak-kakak, ibu-ibu, atau bapak sekalian yang ingin bertanya. Oke, Kak. Aku tunggu beberapa menit. Mungkin sambil menunggu, aku mau share juga ya, Kak ya. Oh, boleh banget. Silahkan Kak Rizka. Oke. Jadi nanti insya Allah kami akan membagikan buku bermain di Taman Kota dan kami sangat menantikan dokumentasi ya Ibu-Ibu ya. Kami ingin tahu nih apakah buku itu benar-benar bermanfaat, benar-benar memudahkan Ibu dan Bapak untuk membangun bonding yang kuat, belajar bahasa isyarat dan lain sebagainya. Jadi mohon kami sangat terbuka dan kritik saran apapun yang membangun, yang akan sangat bermanfaat bagi proyek-proyek kita ke depannya, utamanya terkait buku berbahasa isyarat ini. Jadi nanti kalau misalnya lagi cerita, boleh di foto atau di video, terus tag Tuli Mendongeng atau langsung DM ke kami, Kak kayaknya bukunya lebih keren kalau begini deh, kalau begitu deh. Jadi kami sangat mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk terus membuat kami koreksi atau mengembangkan produk-produk kami, mengembangkan buku-buku kami, gitu ya. Oke, semoga saja ada masukan-masukan dan pendapat yang tentunya dari Kak Rizka tadi dapat semakin membangun komunitas Tuli Mendongeng ini. Nah, ada nih Kak pertanyaan yang tertera di kolom box, pertanyaan dari ibunya Adinda Mawada. Kak, ini bukunya kan Bisindo ya, terus Bisindonya pakai Bisindo wilayah atau daerah mana? Karena setahu saya